wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Arif Al-Ghifari. Saya berasal dari kelas 10E9. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang 10 konsep dasar geografi. Geografi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hubungan manusia dan alam. Geografi sebagai suatu kajian ilmu juga memiliki apa yang disebut sebagai konsep geografi. Apa saja sih 10 konsep dasar geografi dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama ada lokasi. Konsep lokasi membahas tentang letak atau posisi spasial dari objek tertentu di permukaan bumi. Secara umum, lokasi terbagi menjadi dua, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut adalah letak atau tempat yang dilihat dari garis lintang dan garis bujur. Lokasi absolut keadaannya tetap karena berpedoman pada astronomis bumi. Contoh lokasi absolut yaitu letak astronomis Indonesia yang berada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat lintang timur sampai 141 derajat bujur timur. Lokasi relatif adalah letak atau tempat yang dilihat dari daerah lain di sekitarnya. Contoh lokasi relatif adalah lokasi geografis negara Indonesia yang terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Konsep geografi yang kedua adalah jarak. Jarak adalah ruang yang menghubungkan antara dua lokasi atau dua objek. Konsep jarak dibagi menjadi dua, yaitu jarak mutlak dan jarak relatif. Jarak mutlak adalah jarak antara dua tempat yang diukur berdasarkan garis lurus di udara yang mudah diukur pada peta. Contohnya adalah jarak Surabaya ke Malang adalah 102 km. Lalu, jarak relatif bisa dinyatakan pada jarak tempuh, baik yang berkaitan dengan waktu perjalanan yang diperlukan maupun satuan biaya angkutan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah jarak dari rumah saya ke SMA 4 dengan sepeda motor dapat ditempuh dalam waktu 15 menit. Konsep dasar geografi yang ketiga adalah keterjangkauan. Konsep geografi ini mengacu pada kemudahan untuk mencapai suatu objek yang dipengaruhi oleh kondisi geografi suatu wilayah. Contoh fenomena yang berkaitan dengan konsep keterjangkauan ini adalah distribusi bahan pangan dari Kabupaten Pacitan ke Kota Malang lebih mudah daripada distribusi bahan pangan ke Kabupaten Gunung Kidul. Konsep dasar geografi yang keempat adalah pola. Konsep pola merupakan bentuk interaksi manusia dengan lingkungan atau interaksi alam dengan. Konsep dasar geografi yang keempat adalah konsep pola. Konsep pola merupakan bentuk interaksi manusia dengan lingkungan atau interaksi alam, dengan alam maupun sosial budaya. Contoh penerapan fenomena yang berkaitan dengan konsep pola adalah pola pemukiman penduduk di wilayah pesisir memanjang mengikuti alur garis pantai. Konsep dasar geografi yang kelima adalah morfologi. Konsep morfologi berhubungan dengan bentuk permukaan bumi sebagai hasil proses alam dan hubungannya dengan aktivitas manusia. Contoh penerapan konsep morfologi adalah dataran tinggi di Bogor yang digunakan sebagai perkebunan teh. Baiklah teman-teman, untuk konsep geografi yang lainnya akan dijelaskan oleh teman saya Harley. Baiklah teman-teman, saya Harley. Saya di sini akan menjelaskan aglomerasi sampai dengan diferensiasi area. Aglomerasi adalah pemusatan aktivitas pada wilayah tertentu yang memiliki keunggulan spasial maupun aspasial. Contohnya penempatan mal di kota besar. Nilai kegunaan adalah nilai suatu objek atau tempat mempunyai kegunaan yang berbeda-beda dilihat dari fungsinya. Contohnya pegunungan yang memiliki suhu rendah daripada dataran rendah. Karena itu sayuran, teh, dan pinus dapat tumbuh baik di daerah pegunungan. Interaksi interdependensi adalah hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antar wilayah yang satu dan yang lainnya. Contoh Jepang yang membutuhkan bahan mentah dari Indonesia dan Indonesia yang membutuhkan teknologi Jepang. Keterkaitan ruang adalah interaksi antar objek atau tempat satu dan objek atau tempat lainnya yang menunjukkan hubungan penyebaran atau sebab akibat. Contohnya, kebakaran hutan di lereng gunung menyebabkan banjir di wilayah sekitarnya. Diferensiasi area adalah perbedaan karakteristik antar wilayah yang dapat berupa bentang alam, kependudukan, dan pembangunan dan perekonomian. Contohnya suasana pedesaan yang sepi, asri, dan damai, sedangkan perkotaan ramai, bising, dan banyaknya aktivitas kejahatan.